korban pembakaran dan pengerusakan rumah di Dusun Batu Gambir, Desa Jula, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Sahrudin, 26 tahun, secara tiba-tiba menghilang dan telah dilaporkan ke PKT Polsek Tejakula. Bahkan pihak keluarga tidak bisa menghubungi ataupun melakukan komunikasi. Diduga ada pihak ketiga yang ikut bermain dalam kasus di Batu Gambir tersebut. Halimah, 48 tahun, yang merupakan sepupu Sahrudin, Rabu 6 Juli 2022, mengaku telah kehilangan kontak dengan adik sepupunya itu sejak Sabtu lalu. Bahkan, upaya untuk menghubungi melalui handphone tidak bisa dilakukan, termasuk juga mendatangi beberapa lokasi tidak ditemukan Sahrudin. Halimah yang didampingi Setia, 74 tahun, yang juga korban aksi pembakaran dan pengerusakan yang dilakukan oleh 9 orang atas komando klien adat Jula itu, merasa ada kejanggalan terhadap hilangnya Sahrudin. Sebab, pada Senin 5 Juli 2022, justru datang bersama orang bernama Sukur ke Mapolres Buleleng untuk mendatangi perdamaian atau sesi pembakaran dan pengerusakan rumah dengan klien desa adat Jula, Ketut Sidemen. Sebelum menghilang, Sahrudin telah membuat pernyataan dan memberi kuasa untuk proses kasusnya tersebut kepada advokat Budi Hartawan dan advokat Igusti Lenang Iriana. Namun kemudian Sahrudin menghilang dan muncul membuat surat perdamaian. Sementara, informasi yang dikemukakan menyebutkan hilangnya Sahrudin kuat dugaan atas upaya perdamaian yang akan diajukan klien desa adat Jula, Ketut Sidemen bersama 8 pelaku lainnya dengan melibatkan orang ketiga yang disebutkan bernama Sukur. Bahkan, disebut-sebut akan diberikan imbalan khusus bila perdamaian tersebut dilakukan, sehingga PKT tersebut diduga telah menculik dan menyekap Sahrudin untuk selanjutnya memaksa menandatangani perdamaian. Kejadian ini, Bu, apa yang Bu lakukan ini? Saya melaporkan ke Polsek. Dan setelah saya melaporkan ke Polsek, karena adik saya tidak pulang sampai hari ini, dia kemarin menandatangani surat perjanjian perdamaian. Setelah itu saya mendatangi kuasa hukum untuk nggak tahu kemana sampai hari ini tidak pulang. Kita nggak tahu kemana perginya, di telepon nggak bisa. Ternyata kemarin ada informasi dia ada di Polres menandatangani surat pernyataan damai. Berarti ada indikasi ke arah sana, Bu, ya? Iya, iya Pak. Terus ada sampai hari ini bisa dihubungi tidak? Tidak bisa. Tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada. Tempatnya pun nggak tahu. Nggak tahu. Ibu curiga berarti ada orang yang terkait dengan peristiwa yang kemudian terjadi. Iya Pak. Ibu nama lengkap? Halimah. 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 Tahu Syukur itu kan Umurnya berapa? mediasi. Syukur kan pernah mediasi kemudian Syukur. Dia mengubarkan film itu. Setelah dia mengubarkan film itu, dikembalikan ke keluarga. Setelah ke keluarga, diserahkan ke keluarga, mereka tak tahu dia ngambil adik saya tuh dengan cara paksa. Dengan cara maksa, dia yang marah-marahin adiknya itu Komarudin. Kakaknya yang marahin adiknya Komarudin katanya. Pada saat malam Sabtu dan pagi hari Sabtu itu menjelang mau keberangkatannya itu. Setelah dengan bapak. Ya, setelah. Dengan kejadian ini apa yang Bu lakukan, Bu? Sudah lapor ke Polsek. Ada bukti pelaporannya, Bu? Ada. Coba diperlihatkan, Bu. Tentunya pada kesempatan hari ini, nama saya Jainin, berasal dari Banjarnegara Kecamatan Desa Jula, Kecamatan Jula. Dalam hari ini saya berbicara di sini atas nama keluarga besar Ibu Sidiah yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita dalam masalah kriminalisasi yaitu pembakaran rumah orang tua kami. Pada saat kejadian dan mulai kami adalah musyawarah keluarga. Pada tanggal 3 Juli kami bersepakat dengan seluruh keluarga besar bahwa proses ini harus tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu tidak ada proses perdamaian, dan kami minta
dengan saat ini adik kami satu ini tidak pulang. Nah, kemana, siapa yang membawa, kami belum tahu, dan yang membawa. Dan kami mempertegas kembali bahwa setelah itu ibu kami di Halimah melaporkan kejadian itu bahwa adik kami Syahruddin tidak kembali. Dan terus kami ke sini sudah 2 hari ya. 2 hari yang lalu juga kemarin ya, Syahruddin ada yang mengatakan dia datang ke Polres untuk memediasi proses perdamaian ini, bertemu dengan si tersangka. Dan bersama siapa dia? bersama Bapak Syukur ya. Apa hubungannya Pak Syukur dengan adik Bapak sendiri? Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada hubungan keluarga sama dia. Artinya Pak keberatan dengan perdamaian yang dilakukan tanda kutip secara paksa itu. Ya, kami atas nama keluarga besar sangat keberatan dengan proses kejadian perdamaian ini, karena sudah banyak materi dan lain sebagainya sudah hilang semuanya. Sehingga nenek kami ini sudah tidak punya apa-apa lagi, rumah sudah hancur dan lain sebagainya. Artinya Bapak melihat ada dugaan pemaksaan di tanda kutip diculiknya di Bapak. Pasti ada pemaksaan. Ada indikasi diculik? Kurang tahu sih, karena dibawa itu aja. Karena pas waktu itu kami tidak tahu membawanya itu. Jadi pada prinsipnya kami sekeluarga sekali lagi tidak mengharapkan proses perdamaian. Dan selanjutnya juga yang berharap kepada Bapak Media adalah menyampaikan seluaskan bahwa ini adalah proses kriminal dan agar diusut sesuai dengan proses hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Kami menuntut keadilan. Itulah. Ada yang lain disampaikan Pak terkait kasus ini, Pak? Terkait kasus ini, ya, perlu juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang bermain, tolonglah hargai keluarga kami. Setelah menandatangani surat pernyataan keberatan adanya perdamaian dan menolak adanya, dia membuat surat pernyataan seperti ini. Kami sudah kemudian dalam proses itu selama beberapa hari ya Syahruddin itu hilang tidak pulang, dan kemudian muncul membuat surat perdamaian ini kami masih asas praduga, ada asas praduga kenapa dia hilang dan kemudian kenapa dia membuat surat perdamaian tanpa sepengetahuan keluarga dan orang tuanya. Ini perlu disikapi lebih lanjut dan karena sudah dilaporkan oleh keluarganya kehilangannya Syahruddin yang berdampak adanya perdamaian, kira-kira seperti itu. Tadi beliau menyampaikan beliau tidak punya kewenangan untuk melakukan perdamaian. Ya secara hukum ya, secara hukum. Dan kemudian beliau hanya memberikan fasilitas untuk berkoordinasi. Apapun isinya beliau tidak terjadi. Kami hormati itu. Nah, namun kami juga tadi menyerahkan selaku kuasa hukumnya Setia Syahruddin yang sampai saat ini belum ada pencabutan kalau kami selaku kuasa. Nah akhirnya di Setia mengambil sikap bersama keluarga besarnya untuk melaporkan kejadian itu kembali. Jadi ada 2 pelapor, tidak hanya Syahruddin. Di Setia juga akan melaporkan apa yang dialami oleh dirinya sendiri terhadap objek yang sudah dibakar. Karena dia selaku pemilik. Kalau Syahruddin kan waris sebagai anak tiri. Oleh karena itu hak mereka juga untuk melakukan lapor balik terhadap apa yang dirugikan terhadap kejadian ini. Jadi seperti itu kan. Hari ini di Setia akan diproses, dimintai keterangan terhadap kebakaran yang dilakukan oleh oknum yang masih di selaku tahanan sementara. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kuasa hukumnya terkait hal ini? Terkait dengan adanya perdamaian sepihak tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga besarnya, ini menurut kami ya dapat kami nyatakan cacat formil. Yang kedua, tanpa sepengetahuan aparat terkait seperti pemerintahan desa, karena itu warganya yang sudah melakukan proses administrasi secara perdamaian, minimal kepala desa atau perangkat tingkat kecamatan mengetahui, sehingga konflik ini akan bisa diredam dengan cara damai. Dan proses perdamaian itu boleh, kami setuju. Ada asas yang mengatur tentang asas perdamaian itu yang diatur oleh undang-undang pasal 2. Jadi itu mengacu tentang proses perdamaian bisa terjadi sepanjang para pihak tidak dirugikan. Halal objek tersebut memiliki alas hak
Dan kemudian rumah yang dibakar itu berdiri di alas hak milik Pak Darsana. Nah, sedangkan Pak Darsana juga merasa orang yang dikorbankan akibat kejadian pengerusakan itu tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Ada yang lain disampaikan tentang hal ini? Pak Lanang mungkin. Tentang itu, jadi ya kita hargai perdamaian. Karena itu diatur di dalam undang ada restoratif justice. Jadi kita ikuti aja. Sekarang kalaupun ada dari orang tua yang melanjutkan itu, ya kita dampingi bagi kuasa hukum. Dari Buleleng, Bali, Tim Liputan Bali Jani melaporkan. Lana.